Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini. Terpujilah Tuhan untuk kasih, anugerah, berkat dan rahmat-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari pertama Samuel pada pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45 dan ayatnya yang ke-47 bagian B. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke tangan kami. Tuhanlah penentu kemenangan," atau Tuhanlah penentu keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjuangan kita, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tentu saja ada saat di mana kita merasa kita tidak bisa, kita tidak mampu. Ada saat di mana kita menganggap bahwa hal itu terlalu besar untuk kita bisa raih, untuk kita bisa kerjakan. Namun ketika kita membaca bagian firman Tuhan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa di tangan Tuhanlah terletak segala kemampuan yang kita butuhkan untuk meraih kemenangan, untuk meraih keberhasilan dalam perjuangan hidup kita, dalam peperangan, termasuk dalam peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Daud? Dia seorang yang masih muda belia. Dia tidak punya pengalaman tempur. Dia seorang gembala, dia bukan seorang prajurit. Tetapi dia punya keberanian untuk menghadapi Goliat. Siapa Goliat? Goliat adalah seorang yang raksasa, seorang pahlawan dari pihak orang Filistin. Dan dia sudah menantang barisan orang Israel untuk 1 lawan 1. Tapi tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Sampai kemudian tampillah Daud sebagai seorang muda yang berani untuk menghadapi Goliat. Apa yang membuat kemudian Daud mempunyai keberanian itu? Dia percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Dia percaya, dia tahu bahwa di tangan Tuhanlah terletak kekuatan yang dibutuhkan, kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi Goliat. Kita semua tahu hasil akhirnya adalah Goliat mati dan Daud meraih kemenangan bersama dengan bala tentara orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukses dalam hidup, keberhasilan kita meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, bahkan dalam perjuangan hidup yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Kemenangan kita, keberhasilan kita bukan ditentukan oleh kemampuan diri kita, tetapi kemenangan kita ditentukan oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, tapi kemampuan saya terbatas, saya tidak seperti orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kemampuan diri kita sendiri, bukan apa yang kita miliki pada diri kita yang menjadi faktor penentu utama keberhasilan kita, suksesnya kita dalam menjalani hidup, dalam karir, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam segala hal. Kemampuan kita datangnya dari pihak Tuhan. Kemampuan yang kita butuhkan untuk bisa meraih keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Ketika Daud menyerahkan hidupnya untuk Tuhan pakai, apa yang terjadi? Batu-batu kecil yang mungkin sesuatu yang dianggap remeh oleh pihak orang Filistin, termasuk oleh Goliat, ya, ternyata di tangan Tuhan batu-batu kecil itu menjadi senjata yang mematikan. Demikian juga di tangan Tuhan Yesus Kristus, 5 roti dan 2 ikan kecil itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ribuan orang bisa makan sampai kenyang dari 5 roti dan 2 ikan yang kecil ini. Jadi dari hal ini kita bisa lihat bahwa jikalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, jikalau kita ingin hidup kita jadi berkat, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dan majulah dengan nama Tuhan semesta alam itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi motivasi, menjadi kekuatan bagi kita melangkah menjalani hari hidup. Jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan. Dialah penentu kemenangan, dialah penentu keberhasilan, dia penentu sukses bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.